Ini terlambat Pak, kalau dari tahun lalu Komisi 7 berkunjung sini sudah selesai persoalan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu pertemuan ini sudah selesai barang itu. Kita ini cadangan bauksit itu kita nomor 6 terbesar di dunia. Tapi nggak linear. Seharusnya kan idealnya kita adalah juga nomor 6 terbesar untuk produksi aluminium. Harusnya kan begitu. Kemudian selamat datang pada tamu kami yang terhormat, Bapak Muhammad Iqbal Nur, Direktur Bisnis Regional PLN Sumatera dan Kalimantan beserta jajaran, Bapak Rajali, Kadis SDM Provinsi Sumatera Utara beserta jajaran, jajaran manajemen PT BDSM, kemudian Bapak-Bapak Direktur Eksekutif PT Inalum Persero. Untuk Komisi 7 ditambah 1 namanya fungsi problem solving. Dan komunikasi dengan beberapa tahun itu APBN saya dirjen kita Pak Paling murah tentunya asahan ini kita sangat perlukan untuk meningkat bahan beban kami sangat dalam artian dari 30% Kelihatan gantengnya. Inalum dan bagaimana Inalum bisa mengembangkan kapasitas produksinya. Yang pertama, ini terlambat Pak, kalau dari tahun lalu Komisi 7 berkunjung sini sudah selesai persoalan. Kalau melihat pertemuan hari ini, jadi rupanya beruntung Komisi 7 langsung mengagendakan hari ini sehingga persoalan yang ada bisa tertangani ke depan. Kalau seandainya 5 tahun yang lalu pertemuan ini sudah selesai barang itu. Nah, cuman kan begini, satu hal tadi Pak Ketua sudah menyinggung soal hilirisasi. Kita ini cadangan bauksit itu kita nomor 6 terbesar di dunia. Tapi nggak linear. Seharusnya kan idealnya kita adalah juga nomor 6 terbesar untuk produksi aluminium. Harusnya kan begitu. Apple to apple-nya kira-kira begitu. Tapi faktanya hari ini kita adalah importer aluminium 748.000 ton. Cadangan bauksit kita 2 miliar ton. Ya, jadi nggak linear gitu. Nah, berarti ada problem. Problemnya apa? Ya, kapasitas produksi Inalum nggak berkembang semenjak tahun 76 sampai hari ini. Nah, saya sudah mendengar dari direksi sebelumnya juga rencana pengembangan kapasitas produksi itu udah lama sebenarnya Pak Dida, tapi nggak jalan. Nah, saya melihat dari direksi yang lama pun, saya kebetulan dulu di Komisi 6 sama Pak Iqbal juga udah sering membicarakan ini. Ya, pertanyaannya adalah ini tidak gampang menyelesaikan. Kalau tadi Pak Iqbal mengatakan hanya kebutuhan 600 megawatt, saya kira ya kalau ini bisa dibicarakan kebutuhan itu dengan harga keekonomian yang masuk, ya kalau Inalum kan harus bisa beli di bawah 5 sen misalnya begitu. Tapi kan apakah itu masuk? Nah, ini nanti mungkin kan yang agak sedikit alot perbincangannya. Nah, ini harus perlu dipikirkan. Tadi Pak Dirja sudah menyampaikan bahwa pentingnya asahan kerja itu terhadap bauran capaian 23% di tahun 2024 dan akan mengurangi subsidi APBN terhadap listrik. Tapi persoalannya juga Pak, sama hal yang sama juga.
kalau Inalum ini kita biarkan, kita impor 748.000, maka tergerus juga devisa kita. Ya, kalau misalnya Inalum berhasil mengembangkan sampai 450.000 ton, berarti kan kita yang diuntungkan juga APBN kita. Ini sama, tujuannya baik. Apa yang disampaikan Pak Rida tadi itu sama dengan tujuan apa yang dilakukan oleh PLN. Oleh karena ini kita harus cari titik temunya, di mana gitu. Bagaimana yang 600 MW itu kaitannya juga nanti terhadap misalnya yang IPT, dalam hal ini BDSM. Supaya Inalum ini harus kita terus tumbuhkan, paling tidak bisa mencapai 450.000 ton kapasitas produksinya. Sehingga kalau ini bisa naik, maka yang import 748 itu tinggal sisa 300.000 ton lagi. Nah, dengan sisa 300.000 ton, paling tidak devisa kita juga sudah terselamatkan. Ya, devisa kita terselamatkan. Nah, ini pentingnya. Nah, oleh karena itu, saya selalu lapor sama Pak Ketua, Pak Sugeng. Awal-awal ini saya waktu masih Pak Orias, saya sudah lapor Pak Sugeng. Pak Ketua, ini penting, saya bilang. Masa ada asahan 1, asahan 2, asahan 3, tapi di sisi lain Inalumnya defisit untuk pengembangan smelternya. Ini kan anomali ini sebenarnya. Nah, pertanyaannya, ini udah dari beberapa tahun yang lalu, tapi faktanya nggak terselesaikan. Nah, mudah-mudahan pasca hari ini kita udah duduk bersama, akan ada harapan terhadap Inalum untuk mengerjakan. Saya tahu betul Pak Ketua, Pak Sugeng punya komitmen yang kuat, teman-teman di Komisi 7 untuk memfasilitasi dalam rangka bagaimana 600 MW ini bisa dilakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mengucapkan terima kasih, kami perkenankan Bapak dan Ibu. Saya dengar paparan dari PLN wilayah Sumatera Kalimantan, Pak Iqbal tadi, dikatakan bahwa Sumatera sendiri pada dasarnya adalah oversupply. Hari ini ada kurang lebih 2 giga oversupply-nya. Tetapi persoalannya kan oversupply-nya di mana? Karena belum seluruhnya tersambung dengan grid atau dengan transmisi. Inilah kan jadi persoalan. Nah, karena Inalum ini berada di kejauhan boleh dikata, gitu ya. Maka memerlukan power atau energi tersendiri. Jadi nanti kalau ada dua pendekatan, kalau memanfaatkan apa yang ada, existing yang ada, lantas tinggal membangun smelternya, itu kurang lebih 3 tahun selesai. Tadi ada tawaran menarik, karena memang ini sedang akan dirumuskan skema-skemanya antara Main ID atau Inalum dengan PLN dalam hal penyediaan energi. Bisa apa yang sudah ada, lantas melakukan sistem skema-skema tertentu atau membangun baru, karena di bagian dari Bukit Barisan ini potensi untuk membangun PLTA baru juga sangat besar. Hal lain yang paling mudah memang adalah bagaimana PLN nanti membangun grid, membangun transmisi, katakanlah 275.000 volt yang sehingga bisa memenuhi kebutuhan pembangunan smelter baru dengan memanfaatkan apa yang sudah ada. Nah, inilah yang sekarang akan dirundingkan sedemikian rupa. Kehadiran kami di sini adalah untuk mencari solusi itu, sehingga Inalum yang dari dulu mau meningkatkan kapasitasnya mengalami problem terus. Kenapa? Ketersediaan listriknya tidak ada terus. Sekarang dalam posisi oversupply, kalau tidak bisa lagi yang entah apa lagi, maka kami hadir akan mencari solusi terbaik, di mana PLN sebagai penyedia energi dan di mana Inalum sebagai industri. Dan disinilah kami menghubungkan supaya kita bangun skema kerjasama yang win-win solution.